Baik, jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku jamaah salat maghrib rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Sore menjelang malam ini atau malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga ibadah sholat maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saya akan ngaji tentang salah satu penyakit lisan, ya, afatul lisan, penyakit lisan ini. Sebelumnya kita pernah belajar ngaji tentang penyakit hati, ya, yang namanya hasad, dengki, ya, iri hati. Tetangga beli AC, kita yang kedinginan. Nah, itu udah kita bahas untuk kita, ya, bukan untuk memponis orang lain, menghakimi orang lain, ya, untuk kita introspeksi diri. Nah, malam hari ini kita akan ngaji mengenai sesuatu yang paling banyak mengantarkan manusia ke lembah neraka, kata Rasulullah. Jadi yang paling banyak itu adalah karena lisan kita, karena mulut kita. Aksal khotoya baini Adam mil lisanihi, atau aksal khotoya ibni Adam fil lisanihi. Kebanyakan dosa anak cucu Adam itu disebabkan atau ada pada lisannya, baik dosa yang kaitannya dengan Allah atau dengan manusia. Banyaknya permusuhan, kebencian, dendam, pertikaian, kebanyakan disebabkan karena mulut. Ya kan, ya? Luar biasa mulut ini. Orang bisa nggak teguran bahkan sampai mati karena ucapan-ucapan dari lisan yang tidak terjaga. Orang bisa dendam, sakit hati, bahkan membunuh karena ucapan lisan orang lain kepada yang nyelekit. Orang bisa dendam, nggak pernah berdamai sampai mati karena lisan ini. Na'udzubillah. Maka orang yang cerdas itu berpikir dua kali, kata para ahli hikmah, sebelum bicara satu kali. Akalnya mendahului lisannya. Akal dulu, pikiran dulu, berpikir dulu, baru lisan. Tapi kalau orang ceroboh, lisannya dulu, baru akalnya. Berucap dulu, ternyata ucapannya keliru, menimbulkan permusuhan. Baru mikir, ya Allah, ngapa saya ngomong gitu, ya? Jangan-jangan dia nggak negur saya lagi karena omongan saya kemarin, ya. Kenapa Bapak itu diem aja depan saya sekarang, ya? Mungkin sakit hati dengan ucapan saya yang lalu. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah afatul lisan, penyakit lisan. Yang paling puncak penyakit lisan ini, para ulama ada yang menyampaikan adalah ghibah. Ghibah, menggunjing bahasa kitanya. Ini dulu kita berpikir bahwa pelakunya kebanyakan wanita, perempuan. Ternyata akhir zaman enggak, laki-laki juga suka ghibah. Lihat kawannya berangkat Jumatan ke masjid, ya. Kemudian pakai baju merah, sarung putih, langsung komen sama kawan sebelah, tinggal kerek deh itu Indonesia Raya. Iya, gampang betul. Jadi panitia pesta, bagian penerima tamu datang, suaminya ganteng, istrinya jelek bener, langsung komen, ya Allah, mimpi apa bapak ini, ya. Lihat suaminya tinggi, kurus, ceking, istrinya gemuk, pendek, langsung komen. Kayak ke-10 dia orang itu. Ini lisannya luar biasa. Luar biasa. Pulang pesta,
kondangan. Nggak enak betul tadi. Rendangnya nggak jelas. Saya kok rendang sama gimana? Lembut, nggak keras betul. Gimana nggak keras? Lengkuas. Salah ambil. Gibah. Ya. Jadi saking pentingnya bicara tentang gibah ini untuk kita hindari pada diri kita, bukan untuk menghakimi orang lain. Sampai Nabi SAW itu menjelaskan detail kepada para sahabat dengan pertanyaan, kata Rasulullah, atadru mal ghibah, atadruna mal ghibah, wahai sahabat-sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, qalu Allah wa rasulahu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, zikruka akhaka bima yakrahu, engkau menceritakan tentang saudaramu yang saudaramu tidak suka kalau itu diceritakan. Engkau ngomongin tentang saudaramu yang kalau saudaramu itu tahu, dia nggak suka kalau itu diceritakan. Nah, sahabat penasaran. Kemudian bertanya kepada Rasulullah lagi, faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, kalau yang aku ceritakan tuh betul-betul ada pada saudaraku itu. Asli. Dia itu pelit loh, memang terkenal pelitnya, ya enggak? Rambutan sepohon-pohon, kawan tetangga enggak ada yang dibaginya, diborong semua. Pelitnya luar biasa. Kalau yasinan, makanan dia didiemin, makan punya orang. Giliran pulang masuk ke besek. Nah, ini pelitnya luar biasa. Nauzubillah, memang asli pelit. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, kalau yang aku ceritakan itu betul-betul ada pada saudaraku itu, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtah. Kalau kau ceritakan itu betul-betul ada pada saudaramu, asli dia kayak gitu, itulah ghibah. Itulah ghibah. Jadi kadang orang, enggak kok saya enggak bohong, bener kok saya lihat sendiri. Nah, itulah ghibah. Itulah ghibah. Enggak kok saya tahu betul dia itu, kami berteman lama, memang pelit medit kedekut dia itu. Itulah ghibah. Itulah ghibah, menggunjing. Nanti kita lihat apa keburukan-keburukannya ya. Kemudian kata Nabi, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Dan kalau yang kamu ceritakan, kamu gunjingkan itu tidak ada pada saudaramu, itu adalah kedustaan. Bohong, telah memfitnah. Ghibah plus. Jadi kalau nggak ada, itu jauh lebih besar lagi dosanya dibandingkan dengan yang ada yang ghibah tadi. Jamaah rahimakumullah, kadang orang menyatakan, enggak kok saya nggak bohong, apa yang saya ceritakan tentang dia itu betul begitu. Itulah ghibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan perkara ini, untuk memberikan pemahaman kepada para sahabat, tentunya kepada kita sebagai pengikut Rasulullah, ghibah itu menceritakan tentang saudara kita yang dia tidak suka kalau itu diceritakan. Ya, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan tentang saudaramu dan saudaramu tidak suka kalau itu diceritakan. Baik, jamaah rahimakumullah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan ghibah ini bukan hanya dalam ucapan lisan. Aslinya dari lisan. Tapi beliau menjelaskan secara detail, ghibah itu juga dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk apa? Tulisan. Dalam bentuk apa? Isyarat. Dengan mata, dengan mulut, dengan tangan, dengan simbol tertentu dan lain-lain. Kadang-kadang orang ghibah itu nggak pakai lisan. Duduk berdua ngobrol, ada yang lewat. Yang lewat nih, maaf, nggak disukai sama salah satu dari mereka yang duduk. Lalu mulai dengan mulutnya. Nah, itu ghibah itu. Nggak ngomong mulutnya, cuman dengan isyarat atau matanya. Ngelihat kawannya lewat, pelit. Kata kawan sebelah, oh iya. Dengan mulut, dengan mata, dengan raut wajah, dengan tangan. Kan sering tuh. Kawannya lewat, lagi duduk. Padahal kawannya nggak gila, enggak. Hanya kurang 1% aja. Jadi Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan detail dengan tulisan. Zaman sekarang yang medsos suka betul ghibah, ngomongin orang, posting, nge-share berita-berita yang nggak benar, berita-berita yang nggak jelas sumbernya.
Atau tadi dengan mulut, monyong, miring, dengan gerakan mata, kedip-kedip mata untuk ngejek kawan sebelahnya. Nauzubillah. Atau dengan raut wajah. Sering lihat orang. Iya. Nah, dianggap biasa. Nauzubillah. Ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Ada orang menganggapnya dosa. Enggak. Ulama itu sepakat ghibah itu dosa besar. Karena apa? Karena dia telah menceritakan aib kekurangan saudaranya. Padahal saudaranya itu harusnya dia lindungi, dia jaga keburukan-keburukannya. Tentu nanti ada ghibah yang diperbolehkan. Misalnya ghibah ketika menceritakan kepada aparat hukum. Siapa yang kira-kira maling di rumah kamu? Kamu lihat kan wajahnya. Nah, Pak Polisi, nggak enak saya ghibah itu. Nggak boleh, itu nggak seperti itu. Di muka hakim, boleh. Kepada ustadz untuk bertanya, menyelesaikan satu urusan, boleh. Ustadz, suami saya itu begini, tolong beri saya nasihat supaya suami saya bisa berubah. Oh, boleh. Tapi nggak boleh kepada semua orang. Artinya ada syarat-syaratnya ghibah yang diperbolehkan. Atau untuk menghindari seseorang dari kejahatan orang lain. Misalnya si fulan udah tahu di masalahnya tukang ngutang kemana-mana nggak pernah bayar. Lalu dia datang kepada seseorang yang baru dikenalnya. Dia mau minjem, mau ngutang sama orang itu. Oh, tanya sama kita, kamu tahu nggak si fulan itu? Dia mau minjem uang sama saya. Gimana pandangan kamu? Kira-kira dikembaliin nggak? Oh, jangan. Punya saya aja belum balik kok. Jangan malah kita manfaatkan. Pinjeminnya aman kok dia itu. Biar sama-sama kita rugi. Cari teman ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi saking pentingnya perkara ghibah sampai Rasul menjelaskan detil. Ghibah itu menceritakan keburukan, aib, kekurangan saudaramu yang dia tidak suka kalau itu diceritakan pada orang lain. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa keburukan ghibah? Yang pertama keburukan ghibah itu adalah Allah akan menyegerakan azabnya di dunia dan disisakan untuk akhirat kalau tidak sempat bertobat kepada Allah dan minta maaf, minta keridhaan kepada orang yang pernah kita gibahi. Jadi ini yang pertama, dia akan mendapatkan azab di dunia sebelum hari kematiannya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, "Ma min zambi ajdara ayyuj'alallahul uqubah li sahibihi fid dunya ma'a ma yadaruhillahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya, siksanya, azabnya bagi pelakunya di dunia, serta menyimpan sebagiannya siksa untuk akhirat, kecuali kezoliman dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Jadi ghibah ini termasuk perbuatan zolim, menzolimi sesama manusia. Maka ketika seseorang melakukan ghibah, menceritakan aib orang lain, dengan rasa senang, bahagia, gembira, seolah-olah dia nggak ada dosa. Kalau dia tidak sempat bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada yang digibahi, maka Allah akan berikan balasan kepada orang itu sebelum tiba hari kematiannya. Minimal balasannya sama, dia juga akan digibahi oleh orang yang pernah digibahinya. Jadi kalau ada orang ngibahin kita, ngomongin kita tentang sesuatu yang tidak kita sukai, jangan emosi dulu. Introspeksi diri. Jangan-jangan ini azabnya karena dulu aku juga pernah ngomongin orang lain. Tidak harus yang bersangkutan. A ngomongin B. Dia udah lupa bahwa pernah menjelekkan B atau pernah menceritakan kekurangan B pada C. Suatu hari D ngomongin A. D ngomongin A. Bukan B yang ngomongin, tapi D orang lain. Ketika disampaikan orang lain tentang keburukan kita gak usah marah dulu. Introspeksi dulu. Ya Allah, jangan-jangan ini azab dari Allah karena dulu saya pernah berbuat yang sama. Itu minimal-minimalnya kata para ulama. Hukumannya di dunia minimalnya sama dengan itu, tapi biasanya jauh lebih besar dibandingkan itu. Kalau kita gak segera sadar, bertobat kepada Allah, minta keridoan, keikhlasan, minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi. Tapi nggak usah diceritakan ya. Nanti malah berantem dulu di situ.
Kamu tahu nggak yang ngomongin kamu dulu saya kelepak katanya. Jangan bro, hidup ini hanya sementara. Saya ini sudah mulai tobat sekarang. Ceritanya saya sudah mulai sembahyang, sudah mulai berjamaah. Pasti saya ada dosa sama kamu. Saya minta maaf ya, minta keridhaan. Nggak ada dosa kamu nggak. Apa dosamu nggak usah ceritakan, nggak usah lah pasti ada. Jangan diceritakan, bisa heboh dunia persilatan. Ya, jadi langsung kita minta maaf ya, saya juga ada dosa sama kamu, saya minta maaf, selesai. Kita itu paling nyaman pulang kepada Allah dengan tidak ada dosa sedikit pun dari seluruh makhluk Allah yang di muka bumi ini. Kalau dengan Allah, innallaha ghafurur rahim, tobat setobat-tobatnya sebesar langit. Dosa kita ini sepenuh bumi ini Allah ampuni kalau dengan Allah urusannya. Yang penting tobat setobat-tobatnya. Syarat tobat udah tahu, udah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Tapi kalau dengan manusia nggak bisa urusannya. Allah nggak bisa mengampuninya sebelum kita minta maaf dengan orang yang pernah kita berbuat zalim kepadanya. Maka yang paling nyaman itu pulang menghadap Allah dalam keadaan tidak ada sengketa dengan manusia. Itu nyaman banget tuh. Kalau kita punya sengketa dengan manusia, waduh berat urusannya. Kita sudah hitung pahala kita besar, kita masuk surga. Tapi karena kita pernah bersengketa dengan fulan ketika hidup dunia dan tidak selesai sampai kita mati, maka kita mesti mengikuti sidang dulu. Sidang di akhirat udah tahu sendiri ya. Sidang di dunia aja setengah mati kan ya. Coba yang pernah ikut sidang itu stres dia. Pak datang Senin ya, Senin datang belum mulai. Pak Rabu Pak minggu depan, Pak bulan depan baru sidang dunia. Apalagi sidang akhirat. Nauzubillah. Baik, itu yang pertama, jamaah rahimakumullah. Keburukan dari dosa ghibah, menggunjing. Yang pertama Allah balaskan di dunia. Dan kalau tidak tobat, minta maaf kepada orang yang kita gibahi, masih Allah sisakan azabnya di akhirat. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, ghibah merupakan dosa besar. Para ulama menjelaskan kepada kita, dosa besar itu dikategorikan sebagai dosa besar dalam syariat agama kita apabila ada ancamannya. Ada ancaman baik dari Allah atau dari Rasul, maka dikatakan dosa besar itu. Adakah ancaman dari Allah kepada pelaku ghibah? Jelas. Al-Hujurat ayat 12. Wala ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Janganlah kamu saling menggunjing, satu sama lain saling menggibah. Menye. Nah itu. Janganlah saling menggunjing, menggibah satu dengan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Itu ancamannya, memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Kita jamaah rahimakumullah, jangankan makan daging bangkai manusia, ayam mati tabrak motor nggak sempat kita potong, mau nggak kita makannya? Nggak mau, padahal ayam kesayangan. Ya kan ya? Ayam Bangkok dirawat, dijaga, tumbur motor, kita datang ke situ nggak ada lagi nyawanya, udah nggak bergerak dia. Nggak berani kita motong dan makannya. Itu ayam yang halal buat kita kalau dipotong secara syariat. Ketika dia masih hidup kita potong, ada nyawanya kita potong, halal. Ini ancamannya akan diberikan makanan dari daging bangkai manusia. Nah ini na'udzubillah, mengerikan. Ini langsung Allah yang menyampaikan azabnya, siksanya bagi pelaku ghibah, menggunjing orang lain, nggak sempat minta maaf, nggak sempat tobat kepada Allah, maka di akhirat diberikan sajian daging bangkai manusia. Tentu kamu merasa jijik, kata Allah. Itu sederhana logikanya, daging hewan yang halal aja kita nggak sanggup makannya. Ini daging manusia, jemaah rahimakumullah. Nah kata Rasulullah, ketika beliau Isra Mi'raj, ditunjukkan oleh Allah bagaimana azab orang di alam barzakh yang melakukan ghibah. Jadi pelaku ghibah itu kukunya dibuat oleh Allah panjang-panjang, kemudian ujung-ujungnya ini berupa besi-besi, baja yang tajam. Lalu dia mulai mencakar-cakar mukanya.
habis daging kulit mukanya itu, dia mencakar-cakar dadanya, tinggal tulang belulang, tinggal tulang aja. Kata Rasulullah, ya Allah, ya Jibril, apa dosa orang ini sehingga dia mencakar-cakar mukanya sendiri, mencakar-cakar daging badannya sendiri. Kata Jibril, itulah gambaran orang-orang yang akan diazab di alam barzah, di alam kuburnya, ketika dia berbuat gibah, gak sempat tobat kepada Allah dan minta maaf kepada yang digibahi. Maka azab kuburnya seperti itu. Mencakar-cakar muka sendiri dengan kuku-kuku panjang dan tajam dari besi, dari baja, sehingga terkelupas daging-daging mukanya. Sampai kapan Jibril? Sampai hari kiamat tiba di azab seperti itu. Maka dia merupakan dosa besar. Jadi kalau kita hari ini pernah ngomongin orang, mumpung masih ada nyawa di kandung badan, datang, ngobrol, minta maaf. Tumben minta maaf, woy, kita udah tua, woy. Ntar lagi tahun baru, siapa tahu sampai tahun ini aja, saya ini kan kita nggak tahu. Ya kamu juga, kata dia kan. Jadi jemaah rahimakumullah, dosa besar. Gibah ini bagi orang berpuasa kita jelas. Bagi orang yang berpuasa lalu dia gibah, ngerumpi, maka tidak ada pahala baginya. Kita kalau bulan Ramadan kan dijelaskan itu. Ya, tentang orang yang berpuasa, man soma Ramadana, ya kan ya. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia tidak menjaga puasanya, maka tidak ada puasa baginya. Artinya nggak dapat pahala dia. Itu diantara yang membuat banyak orang gak dapat pahala puasa itu karena gibah, ngerumpi, menggunjing ketika dia sedang puasa. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua, keburukan gibah adalah dosa besar. Di alam barzah ada hukumannya, di negeri akhirat ada hukumannya. Mengapa dosanya sangat besar? Mengapa diberikan azab yang mengerikan ini? Para ulama menjelaskan, karena seharusnya sebagai sesama orang Islam beriman harus saling menjaga. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau ada saudaranya punya kelemahan, ditutupi, bukan untuk diceritakan. Yang kedua, kenapa gibah ini hukumannya sangat mengerikan? Karena gibah itu asal katanya ghaib. Ghaib itu artinya orangnya sedang nggak ada, nggak di tempat. Jadi kita menceritakan seseorang, keburukan, kelemahan, kekurangan dia nggak bisa bantah karena orangnya nggak ada. Saya dengan Pak Haji Saroji misalnya ngomongin si Fulannya nggak ada, dia nggak bisa bantah. Apakah yang saya ceritakan berdua ini benar apa enggak? Kan nggak bisa bantah, dia nggak bisa jawab, dia nggak ada. Dia ghaib. Nah, jamaah rahimakumullah. Sehingga jelas semua bisa keluar, bahkan yang tidak ada pun bisa diada-adakan. Harusnya dia jaga saudaranya itu tentang kelemahan-kelemahannya. Saudara itu saling melindungi, saling menjaga, bukan saling mengumbar kejelekan. Na'udzubillah. Ada orang terkadang yang digibahinya bukan orang lain, maaf. Yang digibahinya istrinya sendiri. Cerita sama kawannya, wih bini saya itu makin hari makin gendut loh. Ya toh, berat bener badannya, ngeri sengaja. Kok bini sendiri loh diceritakan. Seandainya istrinya tahu, senang nggak dia? Marah dia. Atau menceritakan anak tetangga, anak teman kita sendiri. Kamu tahu nggak anak Fulan itu? Ya tukang maling itu. Dia maling terus kerjaannya. Walaupun asli dia maling, ketika kita ceritakan begitu, orang senang nggak? Yang bersangkutan nggak senang. Anak si Fulan itu nakal betul loh. Pasti nggak suka dia, nggak suka. Harusnya saudaranya ini, tetangganya, sahabatnya dilindungi, dinasehati, kok malah diumbar. Na'udzubillah. Kadang maaf ya, orang satu pengajian akrab kemana-mana berdua, giliran bersama orang lain, maka dia menceritakan kawan sepengajiannya ini. Padahal tiap hari ngobrol berdua, kemana-mana berdua, kenapa diceritakan? Nggak nyangka, kawan saya itu rupanya pelit, medit. Kalau makan selalu habis makan tuh ke kamar mandi. Nunggu dibayarin dulu. Ya na'udzubillah. Teman sehari-hari, teman akrab kok diceritakan kelemahannya. Nggak boleh, itulah gibah. Dan itu maka jamaah rahimakumullah, azabnya keras. Karena harusnya sahabat dekat, saudara, kadang-kadang saudara kandung juga, adik saya itu pelitnya luar biasa. Ampun saya kamu. Tah dari mana dapat sifatnya itu? Nah, kok adiknya sendiri diceritakan? Harusnya dia lindungi adiknya itu tentang kelemahan-kelemahannya. Harusnya dia nasihati, bukan untuk diumbar kepada orang lain. Karena ketika adanya tahu, pasti dia marah. Kenapa abang nyeritain saya dipelit sama kawan abang?
Nah, ini jemaah rahimakumullah, sehingga mengapa Allah menimpakan azab yang keras kepada pelaku ghibah? Karena harusnya dia menjaga, melindungi orang yang dekat dengannya, ya, saudaranya, temannya, tetangganya, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian, mengapa dia merupakan dosa besar? Ada hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, sahabat Nabi. Nabi SAW bersabda, Innar rajula qad yusni wa yatuballahu alaihi wa inna sahibul ghibah la yaghfir lahu hatta yaghfiru lahu sahibah. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, fa innal ghibah asadda minaz zina. Ghibah itu merupakan dosa yang lebih besar daripada berzina. Waduh, na'udzubillah ya. Berzina aja udah dosa besar. Bukan berarti nanti mau berzina ya. Udahlah zina aja daripada ghibah, ya enggak. Artinya untuk ini, untuk peringatan. Kata Nabi seperti itu ya. Fa innal ghibah asadda minaz zina. Ghibah itu merupakan dosa yang lebih besar daripada berzina. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Lalu Nabi menjelaskan, Inna rajula qad yazni wa yatuballahu alaihi. Kalau seseorang itu berzina, lalu dia tobat kepada Allah, taubatan nasuha, maka Allah terima tobatnya. Maaf, misalnya pernah berzina, pernah main pelacur, PSK, lalu dia sadar, dia tobat, nggak akan melakukan lagi, dia menyesal, dia tobat kepada Allah, maka Allah terima tobatnya. Namun ghibah tidak akan diampuni oleh Allah hingga korban dari yang digibahinya memaafkannya. Nah, di situ jamaah rahimakumullah, mengapa hadis dari Abu Dzar sahabat Nabi ini, ghibah itu lebih besar dosanya daripada berzina? Karena kalau orang yang pernah berzina, dia betul-betul taubat kepada Allah, Allah ampuni. Tapi ghibah Allah tidak bisa ngampuni sebelum orang yang digibahi memaafkannya. Jadi jangan sampai kita menganggap ini perkara kecil, perkara enteng. Jangan. Jadi kalau ada kawan ngajak ngobrol, nyeritain orang lain keburukan, nah stop. Jangan bro, ngeri kita bro. Kita cerita mancing aja bro. Di mana ikan lele yang makannya tajam, mantep bener. Di mana baung yang gede. Nggak usah lah kita ngomongin si fulan udah beli mobil lagi makin kaya. Nggak usah ngomongin si fulan anaknya nakal. Nggak usah ngomongin fulanah kok dandannya mener. Nggak usah, ghibah itu ngeri kita. Ngeri, na'udzubillah. Maka jamaah rahimakumullah, dari penjelasan ini jelas mengapa ghibah itu dikelompokkan dalam dosa-dosa besar. Ada ancaman yang sangat mengerikan, karena kalau kita tidak sempat minta maaf kepada orang yang kita ghibahi, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Bagaimana terjadi nanti? Terjadi nanti di yaumil mahsyar. Boleh jadi kita akan menjadi orang yang bangkrut, al-muflis. Kenapa bangkrut? Sholatnya banyak, puasanya banyak, haji bolak-balik, sedekahnya banyak, zakatnya bayar terus. Bangkrut kenapa? Untuk nutupi dosa-dosa kita. Karena kita pernah menggibahi orang lain, pahala-pahala kita serahkan kepada orang yang kita gibahi. Coba kalau kita ngibahi 100 orang. Bayangkan berapa pahala yang kita tebus. Dalam sebuah kitab dijelaskan, satu kezoliman kepada orang lain yang nilainya itu 1/8 dirham, saya hitung sekitar 8.000 rupiah, itu harus dibalas dengan 200 kali sholat kita yang diterima oleh Allah. Bayangkan, ngeri nggak? 200 hari itu berapa? 200 waktu sholat itu berapa hari itu? Saya lupa, 200 hari apa 700 kali sholat kita yang diterima oleh Allah. Ya, sekitaran 700 apa 200 saya lupa itu. Tapi gambaran angkanya besar. Artinya ketika kita menceritakan aib orang lain, satu orang dengan nilai hanya sekitar 8.000 rupiah kezoliman itu, kalau kita hitung nilai rupiahnya, kita harus tebus dengan pahala kita 700 kali sholat fardu kita yang diterima oleh Allah. Gimana nggak habis pahala itu? Maka boleh jadi orang yang banyak beramal, dia nggak paham atau dia menganggap enteng perkara ghibah ini, nanti di yaumil mahsyar dia menjadi orang yang bangkrut, al-muflis. Banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, banyak sedekah, tapi mati dalam keadaan menzolimi orang lain, diantaranya menggibah, ngomongin orang lain, padahal orang lain itu nggak suka kalau itu diomongin.
Jamaah rahimakumullah, itu yang kedua untuk menjadi pelajaran buat kita, berhati-hati. Yang ketiga, orang yang melakukan dosa ghibah ini biasanya dia akan melakukan juga yang melakukan dosa ghibah ini akan merasakan kenikmatan, sulit untuk ditinggalkan. Yang ketiga itu. Kenapa sih ngomongin orang itu enak, nyaman, lezat, kayak makan bakso bakso Jawara di Kota Umi terkenal sekarang ya. Kayak makan bakso Sony, kok nikmat betul. Kenapa nikmat? Karena iblis menghiasi dosa ini dengan kenikmatan, kelezatan. Ya, jamaah rahimakumullah. Dalilnya apa? Al-An'am ayat 43, wa zayyanahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan pun menampakkan kepada mereka keindahan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Di antaranya kata para ulama, setan menampakkan kenikmatan, kelezatan kepada orang yang suka ghibah. Gak terasa 1 jam yang kita omongin sudah 12 orang. Pertama ngomongin A, pindah ngomongin B, ngomongin C, terus lezat betul. Iya toh, masa sih? Iya, sampai melintir-melintir bibirnya. Ya, nikmat betul. Sejam gak kerasa. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Jadi setan menghiasi perbuatan itu menjadi nyaman, lezat, sehingga berlama-lama. Enjoy aja pokoknya. Duduk misalnya di pos ronda berdua atau bertiga, waduh panjang obrolannya sampai kemana-mana. Maka jamaah rahimakumullah, mengingatkan saya pribadi dan kita semua, ketika ada kawan menceritakan aib orang lain, kekurangan orang lain, segera kita hentikan. Cukup bro, jangan bro. Ngapa? Ngeri kita azabnya bro. Saya takut dosa saya udah banyak. Kamu so alim. Enggak, saya dosa udah banyak, saya nggak mau lagi nambah dosa. Kok kamu tahu? Saya kan sudah ngaji. Ya jangan ya. Enggak bro, memang nggak boleh. Enggak. Memang asli kok dia tuh kayak gitu, orangnya sombong. Enggak. Jadi sombong betul, lewat aja ngadegor. Nah, jangan ngomongin orang. Kita ngomongin kita aja lah. Yang kita ngomongin tentang kita aja, nggak usah ngomongin orang lain. Enak kita bicarakan tentang tadi, tentang mancing, tentang jalan-jalan, tentang duren, musim duren kan ya. Enak kita cerita itu daripada kita ngomongin orang, nanti berlanjut kita nikmat lezat kita lupa. Kita telah memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah. Jamaah rahimakumullah. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita menjelek-jelekan saudara kita dan kita tidak sempat tobat kepada Allah, maka kita pasti tadi akan juga dijelek-jelekan oleh orang lain. Jadi jangan heran kalau hari ini ada yang banyak ngomongin kita, itu balasan dunia. Kalau kita sadar, segera kita tobat kepada Allah, minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Ketika Muaz bertanya, wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan? Beliau SAW menjawab, sakilatka ummaka ya Muaz, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Ini sahabat Nabi Muaz tanya, ya Rasulullah, apakah kita ini akan diazab, dilempar ke neraka gara-gara omongan kita yang kita ucapkan tentang orang lain? Kata Nabi SAW menjawab, celakalah engkau wahai Muaz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan disebabkan oleh ucapan lisan mereka. Ibadah rajin, puasa rajin, sholat malam, tahajud, sedekahnya banyak, tapi lisannya nggak terjaga, menyebabkan dia harus diazab dulu, dilemparkan ke neraka karena lisan yang tidak terjaga. Maka di awal tadi saya sampaikan, ketika Nabi bersabda, aksarul khotoyab ibni Adam bil lisanihi, kebanyakan dosa, kesalahan anak cucu Adam itu yang membuat mereka harus tebus ke neraka dulu adalah karena lisannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana caranya Ustaz? Kalau saya pernah ngibahi si fulan, tapi fulannya sudah meninggal. Wah, ini yang jadi masalah ya. Atau sudah pindah ke Jawa, alamatnya nggak ada, nomor WA-nya nggak ada. Gimana caranya nih? Saya ini dulu pernah juga ya. Nah, kita ini semua ghibah ini menimpa siapapun kecuali orang-orang yang betul-betul dijaga oleh Allah. Semuanya pasti pernah. Ustadz ngibahin ustadz, dia itu sok-sokan aja dia tuh. Iya, sama aja kayak kita bagi kemarin ya. Tetangga ngibahin tetangga, kawan ngibahin kawan, abang ngibahin adek, adek ngibahin, kadang laki ngibahin bini, bini ngibahin laki.
Ini pulang nih cerita sama istrinya masing-masing. Tadi materinya dek tentang ghibah, dosa besar, menceritakan sesuatu tentang orang lain yang dia tidak suka kalau diceritakan. Jangan lagi kalian bertobat kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, gimana cara bertobatnya kalau orangnya sudah nggak ada? Ini perkara yang harus kita pahami supaya kita bergegas mumpung masih ada nyawa di kandung badan. Yang pertama, bertobat kepada Allah. Sadari bahwa itu dosa. Tobat dulu kepada Allah, istighfar. Astagfirullah, saya dulu ngomongin si fulan. Astagfirullah, menyesal. Berjanji dalam hati tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, kalau dia sudah meninggal, nggak mungkin kita hubungi dalam barzah, ya nggak? Teleponnya nggak nyambung, ya nggak? Atau kita ke kuburannya, nggak usah. Yang kedua, kalau orang sudah meninggal, maka kita ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal itu di tempat yang dulu kita menceritakan keburukannya. Usahakan. Dulu kita tinggal misalnya Kelapa 7, punya teman si fulan, kita jelekin dia, jelekin dia. Kita datang ke Kelapa 7, kepada orang-orang di situ kita ceritakan kebaikan-kebaikan fulan yang sudah meninggal tadi. Orangnya sudah lupa, tapi kalau ingat apa boleh buat. Dulu Bapak bilang jahat ya itu, kok Bapak bilang baik sekarang? Saya kan sudah tobat. Ceritakan kebaikannya. Jadi balas dulu yang dulu kita berbuat keliru, salah tentang dia, menceritakan keburukan, kita balik keadaannya, kita ceritakan kebaikannya di tempat kita yang dulu pernah menceritakan keburukan itu. Ceritakan kebaikan-kebaikannya. Nggak ada manusia itu nggak ada baiknya, pasti ada baiknya. Pasti kan ya? Seburuk apapun kelakuan manusia, ada nggak baiknya? Ada. Nggak sembahyang, tukang judi, tukang maling, tapi kalau nolong kawan cepat betul. Ada kan ya? Ada. Ayo temenin saya, ayo ke karang yuk, siap, mancing yuk, oke. Wih, motor saya bocor, biasa yang dorong. Ada kebaikannya, ceritakan kebaikannya pasti ada. Nggak mungkin buruk semua ya, nggak mungkin. Nah yang ketiga, kalau orangnya sudah meninggal atau nggak bisa kita temui lagi untuk minta maaf, yang ketiga doakan dia. Doakan dia, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang pernah aku zolimi ya Allah. Kita kan ngibah itu zolim ya. Sebutkan namanya Ustadz, bagus kalau ingat namanya. Tapi saya rasa dari kecil kita udah banyak lupa kan ya. Ngibahin guru kita, sadis bener guru itu, guru gila itu. Ya kan ya, guru killer itu. Pak Jos itu ganas kalau ngajar main tempeleng aja, guru killer itu. Pokoknya kalau ingat namanya sebutin, kalau nggak ingat nggak apa-apa, secara umum aja. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang pernah saya zolimi ya Allah. Itu sudah mencakup semuanya, ya, sudah mencakup semuanya. Itu yang ketiga. Jadi paling nggak 3 hal itu yang bisa kita lakukan kalau kita tidak ketemu lagi dengan orang yang pernah kita gibahi. Baik dia sudah meninggal dunia ataupun sudah pergi entah kemana, kita nggak tahu alamatnya. 1, segera bertobat kepada Allah, menyesal. 2, menceritakan kebaikan orang itu di tempat yang dulu kita menceritakan keburukannya. Kalau kita ceritakan keburukan dulu sama si fulan, sekarang kita datang kepada fulan, kita ceritakan kebaikannya. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang pernah saya zolimi. Berapa kali Ustaz berdoanya? Sebanyak mungkin. Standarnya ya 5 kali lah saya semalam. Kan gampang sih ya. Sebelum Rabbana Atina ya nggak ingat pelajaran malam ini langsung. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang pernah saya zolimi ya Allah. Amin. Rabbana Atina, selesai, lega hati ini. Terus menerus sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau lupa hari ini nggak apa-apa, besok lupa maghrib, isya, habis isya. Jadi ini yang diajarkan para ulama, para guru kita seperti itu. Tapi kalau orangnya masih ada atau masih bisa kita hubungi, maka bergegas. Man kana lahu mazlimah falyastahilhu, kata Nabi. Barang siapa menzolimi orang lain, gegas, cepat untuk minta dihalalkan, minta maaf. Tapi ingat, jangan diceritakan. Tadi sudah jelaskan ya. Saya minta maaf loh, ngapa saya ngomongin kamu ini pendek, pesek, idem, ngamuk dia. Jangan, pokoknya buatlah kalimat-kalimat yang betul-betul kita minta maaf supaya dia juga nggak tersinggung, nggak marah ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kiat menghindari gibah? Tadi cara bertobatnya seperti itu. Kalau masih hidup segera dihubungi lewat telepon, SMS, WA atau datangi langsung. Lalu
Bagaimana menghindari gibah? Yang pertama, menghindari gibah ini selalu ingat akan keburukan dosa gibah. Sama seperti kita menghindari penyakit dengki. Yang pertama ingat dulu, ya Allah, gibah ini dosa yang segera Allah balaskan azabnya di dunia. Dan kalau nggak sempat tobat dan minta maaf kepada digibahi, masih disisakan azabnya di akhirat. Ya. Dua, ingat lagi keburukan gibah tadi, bahwa gibah dosa besar. Dosa besar, ancamannya mengerikan. Kemudian tiga, ingat lagi bahwa gibah ini nyaman, enak, lezat. Sehingga kalau nggak ditahan, nggak dilawan, terus menerus nyaman, nggak terasa sejam 2 jam ngomongin orang. Ingat-ingat keburukan. Kemudian ingat ada azab kuburnya. Dijadikan kuku-kuku kita panjang, kemudian tajam, kemudian dari besi, dari baja, lalu kita akan mencakar-cakar muka kita. Kenapa? Karena yang harusnya kita jaga, kita lindungi aibnya, malah kita bongkar. Berarti sama dengan kita merusak kehormatan diri kita sendiri. Karena itu saudara kita, sama-sama orang beriman kepada Allah. Jadi yang pertama, kiat menghindari, ngobatinya, ingat akan keburukan gibah. Yang kedua, jangan buang waktu untuk mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah. Karena ketika sudah gibah, nyaman, nggak kerasa sejam 2 jam habis waktu untuk ngobrol hal yang sia-sia. Ngapain sia-sia ngomongin ini? Enak kerjaan lain, bersih rumah, baca Quran, atau baca buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hilangkan penyakit kepo, kata anak-anak muda. Kepo itu apa? Pengen tahu. Ada orang ngobrol berdua, ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih? Ngapain? Ngapain kepo? Ya, saya juga bingung arti kepo. Anak-anak muda sering ngomong kepo kamu ini. Selalu pengen tahu urusan orang. Ngapain? Ada kawan ngobrol, nggak usah nimbrung. Nggak usah. Kalian ngomongin apa tadi itu? Nggak usah. Kalau ada kawan datang kepada kita mau cerita, mau nggak saya cerita kamu tadi? Nggak mau. Nggak usah dengar. Nggak mau saya dengar. Kamu ini cerita tentang si fulan. Apalagi itu nggak mau saya. Jadi kalau yang ketiga ini berusaha menghilangkan penyakit kepo, penyakit pengen tahu semua. A sama B ngobrol, kita datang mau tahu apa yang mereka dibincangkan. Ngapain? Memberatkan beban jiwa kita. Makin banyak yang kita ketahui tentang orang lain, makin berat jiwa kita. Sebenarnya kita harus mengurangi pendengaran, penglihatan mata kita, supaya jiwa kita, supaya hati kita nggak terlalu berat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan membebani jiwa kita. Misalnya ada orang A dan B ini ceritakan C itu jahat segala macam, kita ikut nimbrung, tadinya jiwa kita tenang, akhirnya kita punya pikiran negatif tentang C. Iya ya, benar-benar mungkin memang benar kata A dan B bahwa C itu buruk. Padahal belum tentu seperti itu. Akhirnya beban pikiran kita terbebani. Maka orang yang aman itu menghindari dari orang-orang yang suka menggibahi orang lain, menghilangkan penyakit keponya ya. Kemudian yang keempat, menghindari gibah itu kurangi pergaulan atau interaksi dengan orang yang suka gibah. Kan ada orang itu hobinya kalau ketemu orang pasti cerita banyak tentang orang lain. Nah yang begini tetap berkawan tapi dihindari. Kamu tahu nggak si fulan itu? Apa? Barusan dia tuh gini, ngapain? Jadi mengurangi pergaulan dengan orang yang suka nyeritakan orang lain. Dulu kita berpikir bahwa ini penyakit yang menyerang perempuan. Ternyata laki-laki juga ada yang suka gibah ya. Kalau ketemu itu ngomongin orang lain aja. Kamu tahu nggak, situ tuh naik pangkat tuh karena sekelilingnya bupati dia itu. Lo ngapain? Apa untungnya buat kita? Kamu tahu nggak dia mobil itu kredit dia itu. Lo ngapain? Ngapain? Nambah beban jiwa kita. Kamu tahu nggak, bininya barusan cerai, dia berantem cerai. Oh dia bini selingkuh dia itu. Lo ngapain? Cerita orang selingkuh udah dosa besar pula kita kan. Jadi kurangi interaksi dengan orang yang kita tahu kesehariannya suka gibah. Jangan deket-deket dia itu, pasti ujung-ujungnya ngomong orang lain. Menghindar kita. Bukan kita berarti kita nggak berteman. Kalau kita mampu, nasihati. Tapi kadang-kadang kalau sudah penyakit karakter, kata orang, susah diobati. Sudah karakter, sudah mendarah daging. Nggak ada yang diomongin kalau nggak kekurangan orang lain. Orang lain sukses selalu curiga. Itu karena sekeliling bupati. Orang naik pangkat, nyogok dia itu. Orang lain usahanya maju, nah miliar tuyul kayaknya dia itu. Pakai pesugihan. Nanti kembali ke penyakit sama tadi kan ya, dengki ujung-ujungnya karena kita mendengarkan cerita-cerita dari orang lain tentang hal-hal yang gak pantas untuk kita dengarkan.
Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, berdoa kepada Allah untuk dijauhi dari penyakit ghibah ini. Apa doanya Ustaz? Doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, itu salah satu doanya. Ya Allah, jadikanlah hatiku, pikiranku, jiwaku senantiasa takwa kepadamu dan bersihkanlah dari hal-hal yang mengotorinya. Sesungguhnya engkaulah waliku, pelindungku, penjagaku ya Allah. Atau yang kedua yang sudah pernah kita bahas, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani ya. Wa min syarri nafsi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Suka nguping, suka dengerin orang ngomong-ngomong jorok, ngomong kotor. Wa min syarri lisani, dari keburukan lisanku yang suka bohong, ghibah, sumpah serapah, berkata kotor, kasar, keras. Lindungi ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Nah, jadi yang kelima ini tetap segala keburukan itu harus kita minta perlindungan kepada Allah. Karena hawa nafsu ini cenderung kepada keburukan, sukanya yang jelek-jelek. Senang betul ngomongin orang seolah-olah kita suci bersih, ya kan ya. Kalau ngomongin orang itu pasti dalam hatinya saya nggak seperti itu, ya kan ya. Padahal dia lebih parah sebenarnya penyakitnya. Kalau si fulan cuma pelit, kalau dia bukan hanya pelit, di atas pelit. Apa itu? Suh. Nama penyakit dalam agama kita di atas pelit itu suh. Pelit itu nggak mau barang dia dinikmati atau uang dia dinikmati orang lain, itu pelit. Tapi kalau satu tingkat di atas pelit, mengerikan. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja pelit. Makan ayam bakar kalau sudah demam 3 hari, ya, sendal putus sudah 4 kali, sudah 4 paku di bawahnya itu. Padahal dia mampu beli sendal, saking pelitnya itu suh. Mengerikan itu kalau suh itu. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja pelit. Maaf, ini kaos dalam bolongnya sudah 3. Kata bininya, Mas gantilah yang baru. Gak apa-apa bu, kan gak kelihatan di dalam. Saking na'udzubillah itu suh namanya. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah kajian kita, waspada dengan penyakit ghibah, penyakit lisan ya. Demikian waktu isya telah tiba, lebih kurang mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ingat, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk diri kita, untuk berjaga-jaga dari penyakit ini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.